Halo kelas 11 ya. Ini kita akan belajar tentang gaya angkat sayap pesawat terbang. Sebelumnya mungkin kamu yang sudah pernah naik pesawat bisa membayangkan ya, atau mungkin memikirkan bagaimana pesawat yang berat ini bisa terangkat ke atas atau ke udara. Nah, di sini kita akan mempelajari erat hubungannya dengan persamaan atau penerapan hukum Bernoulli, itu yang sudah kita pelajari di awal. Nah, hukum Bernoulli, gitu, asas Bernoulli itu dipakai pada gaya angkat sayap pesawat terbang, gitu ya. Dimana pesawat terbang ini dia ada gaya angkatnya yang mengangkat pesawatnya ke atas, ada juga gaya beratnya, berat dari pesawat, ya kan? Kalau gaya angkat arahnya ke atas, kalau gaya berat itu arahnya ke bawah kan, menuju pusat bumi. Ada gaya dorong gitu ya, yang mendorong pesawat ya kan. Ada juga hambatannya atau gaya hambat yang seakan menghambat gerak dari si pesawat ini gitu ya. Nah, di sini kamu perhatikan ada gambar gitu ya. Pada gaya angkat sayap pesawat terbang ini dipengaruhi oleh V-nya atau kelajuan udara yang melalui sayap pesawat. Jadi kalau kamu pernah lihat pesawat terbang di sayapnya itu ada bagian yang bisa membuka atau menutup gitu ya. Ada yang lebar bukannya, ada yang menutupnya, ada yang diturunkan sehingga seakan tertutup gitu ya, walaupun belum tertutup penuh. Nah, bagian itu yang mengatur dari kelajuan udara yang melalui sayap pesawat. Namanya itu flap kalau di pesawat ya. Nah, untuk pesawat itu dapat terbang atau pesawat itu dapat terangkat gitu ya, maka gitu kelajuan atau V2 yang ini, V2 harus lebih besar atau akan lebih besar daripada V1-nya. Gitu ya, Ibu ulangi. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara gitu ya, karena kelajuan udara yang melalui pesawat terbang di mana kecepatan udara di atas sayap pesawat lebih besar daripada di bawahnya, atau V2 lebih besar daripada V1-nya. Yang di atasnya itu kelajuannya lebih besar di atas daripada yang di bawahnya. Karena kelajuan atau kecepatan udara di atas lebih besar daripada di bawahnya, maka tekanannya gitu, tekanannya ini P2 ini lebih kecil daripada P1. Jadi kalau sini V2 lebih besar daripada V1, kebalikannya P2-nya ini kurang dari P1. Gitu ya. Untuk dapat terangkat, Ibu ulangi, pesawat untuk dapat terbang atau dapat terangkat, maka V2 lebih besar dari V1, namun kebalikannya P2 kurang daripada P1. Nah, sehingga ya kan dapat ditulis secara matematisnya ini V itu kok V pula, F atau gaya angkat pesawat, di mana adalah selisih dari gayanya itu ya, gaya dorong ke atas maupun gaya dorong ke bawah, selisih dari gaya dorong ke atas dan gaya dorong ke bawah pesawat ya, dimana F sama dengan F1 min F2 ya, sama dengan P1 min P2 dikali A, dimana P1 adalah tekanan bagian atas dan P2 adalah tekanan bagian P1 ini adalah tekanan pada sisi bagian bawah dan P2 adalah tekanan pada sisi bagian atas. A adalah luas penampang sayapnya gitu ya. Nah, menggunakan prinsip Bernoulli, maka pada saat suatu ketinggian gitu ya, si pesawat ini akan sama gitu ya, dimana H1-nya akan sama dengan H2-nya
gitu ya. Karena H1 sama dengan H2 yang sudah Ibu jelaskan di penerapan asas Bernoulli yang sebelah sini, materi Venturi-meter ya. Ini ya, karena H1 sama dengan H2-nya, sama seperti juga pada kasus gaya angkat sayap pesawat terbang ini, H1-nya sama dengan H2-nya, maka berlaku pula ya, P1 min P2 sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Gitu kan? Nah, dimana kita tahu bahwa tadi V1 min V2 sama dengan P1 min P2 kali A, maka itu kamu ganti menjadi F1 min F2 sama dengan ini P1 min P2-nya. Ini kan P1 min P2-nya kamu ganti dengan setengah rho dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat dikali dengan A. Jadi berlaku juga persamaan ini. Jadi ada dua persamaan ya. Satu persamaan ini dan satu lagi persamaan yang ini. Begitu. Nah, pada pesawat terbang, ketika pesawat terbang dapat terangkat ke atas tadi, jika gaya angkatnya itu pasti lebih besar daripada berat pesawatnya, maka berlaku persamaan F1 min F2, di mana ini adalah gaya angkat pesawat lebih besar daripada berat pesawatnya, sehingga pesawatnya dapat terangkat ke atas. Dan pada saat ketinggian tertentu, pesawat untuk mempertahankan ketinggiannya, maka berlaku juga persamaan F1 sama dengan W pesawat. Artinya diatur sehingga gaya angkat pesawatnya itu sama dengan berat dari pesawatnya. Jadi F1 min F2 sama dengan M kali G. Dimana berat pesawat ini berat keseluruhannya ya. Ya dari mesinnya, orang-orang yang diangkutnya dan semuanya gitu ya. Jadi kalau dia mau terangkat ke atas, tentu gaya angkat pesawat lebih besar daripada berat pesawat. Dan kalau misalnya dia ingin mempertahankan ketinggiannya gitu ya, maka diatur sedemikian sehingga gaya angkat pesawatnya sama dengan berat pesawatnya. Begitu. Dan itu suatu kejadian jika misalnya pesawat itu take off atau naik, maka tadi Ibu jelaskan untuk terangkat maka V2-nya lebih besar dari V1-nya, tetapi kebalikannya P2-nya kurang dari P1-nya atau P1-nya lebih besar daripada P2-nya. Begitu juga saat dia landing ya. Saat dia landing itu V2-nya akan kurang daripada V1-nya. Ya kan, karena dia akan mau turun. Ya kan, kalau dia mau naik V2-nya lebih besar daripada V1. Tapi kalau dia mau landing atau mau turun, maka V2-nya harus kurang dari V1 dan kebalikannya tekanannya P1 itu lebih kurang daripada P2. Ya, jadi V2-nya kurang dari P1, kebalikannya si P2-nya lebih besar daripada P1 atau P1-nya kurang dari P2. Begitu. Makanya di sini ketika kamu lihat pesawat, ketika dia mau naik itu bagian yang di sayap pesawatnya itu akan menganga atau terbuka, ya kan? Dimana dia membuat kelajuan udaranya itu atau V2-nya akan menjadi besar, sehingga pesawat dapat naik, gitu ya. Tapi kebalikannya ketika dia mau landing, maka itu bagian sayap pesawat itu dia akan menutup, pelan-pelan dia akan menutup untuk mengurangi kelajuan yang ada di atasnya. Sehingga dia membuat V2-nya akan menjadi kurang daripada V1-nya. Seperti itu ya anak-anak. Semoga dapat dipahami. Kita ke contoh soal. Contoh soal Ibu minta anak-anak kerjakan halaman 114. Sekarang aja 2 nomor kita mau bahas di sini saja. Ya. Nomor 14, anak-anak coba lihat. Dari gambar berikut, P1 dan V1 adalah tekanan dan kecepatan udara di atas sayap. P2 dan V2 adalah tekanan dan kecepatan udara di bawah sayap. Agar sayap pesawat dapat mengangkat pesawat, maka syaratnya apa tadi? Supaya bisa terangkat, yang di atas kelajuannya harus lebih besar daripada yang di bawah. Yang di atas kan V1, maka V1 harus lebih besar daripada V2. Sama dengan salah, ini salah, kurang, ini benar ya. Benar, ini juga salah. Berarti di antara B dan D. Kita lihat lagi
Kebalikannya tekanannya, kalau ininya besar maka tekanannya kecil, gitu kan? Sehingga P1 ini harus kurang dari P2 atau P2 harus lebih besar daripada P1. Mana P1 yang kurang dari P2? B atau D? Kalau D P1-nya lebih besar, tentu salah. Yang benar adalah yang B. P1 kurang dari P2 dan V1 lebih besar daripada V2. Paham nomor 14? Oke, sambung nomor 15 yang terakhir. Diketahui di soal bahwa kecepatan udara di bagian atasnya berarti V2-nya adalah 40 meter per second. Kita tulis ya, V2 sama dengan 40 meter per second. Ibu tulis nih ya, yang diketahui. V1-nya di bagian bawahnya adalah 30 meter per second. Berarti V1-nya 30 meter per second. Jika masanya, berarti masanya itu adalah M sayap pesawat ya. Massa sayap pesawatnya MS sama dengan 300 kg. Dan luas penampangnya berarti A-nya sama dengan 5 meter persegi. Besarnya gaya resultan pada sayap adalah berapa? Gitu. Maka yang ditanyakan bukan gaya angkat pesawatnya, tetapi yang ditanyakan adalah gaya resultan. Ya, resultan gayanya. Totalnya gitu ya, berapa? Kita lihat dulu, kita cari dulu berapakah gaya angkat pesawatnya. Gitu kan? Nah, untuk mencari resultannya, maka sigma F ini di mana selisihnya atau gaya angkat pesawatnya dikurangi dengan berat dari sayapnya. Gitu. Jadi sigma F resultannya itu adalah F atau gaya angkat pesawat, F AP atau gaya angkat pesawatnya dikurangi dengan W ya. W itu adalah berat dari sayapnya. Nah, cari dulu beratnya. Beratnya kan M kali G ya. M-nya diketahui 300 kalikan G-nya 10 meter per second pangkat 2. Maka W-nya itu WF-nya sama dengan 3000 Newton ya kan? 3000 Newton. Cari F AP-nya atau gaya angkat pesawatnya. Gaya angkat pesawatnya F1 min F2 atau F sama dengan P1 min P2 kali A. P1 min P2 ini kan sama dengan ini ya, setengah rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat kali A. Maka setengah dikali, ini diketahui di soal ya, rho dari udaranya adalah 1,3. Setengah kali 1,3 dalam kurung V2-nya 40 kuadrat min 30 kuadrat kali 5. Maka setengah kali 1,3 dalam kurung 1600 min 900 kali 5. Maka bisa coret ini ya, jadi 350 kamu kalikan 1,3 kali 35 kali 5 menjadi 2775 atau 2275. 1,3 kalikan 350 dan kalikan 5. Ini adalah gaya angkat pesawat. Cari resultannya, maka sigma F sama dengan gaya angkat pesawat ini kan berlawanan arah dengan berat pesawat ya kan, atau berat sayapnya gitu ya. Dimana gaya angkatnya arahnya ke atas, kemudian berat sayapnya itu mengarahnya ke bawah gitu kan. Maka karena dia lain arah, kamu kurangkan ya, cari selisih kamu kurangkan gayanya min W-nya gitu. Jadi sigma F sama dengan F min W. F-nya 2275, kamu kurangkan dengan 3000. Hasilnya minus ya. Minus 725 Newton. Jadi jawabannya adalah yang D. Begitu ya kelas 11, semoga paham untuk gaya angkat pesawat. Hari Senin yang mau bertanya silahkan bertanya.